Akhirnya disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Ridho. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir mau diprovokasi, oh gue kalah BA, gue kalah BB, pikirannya kan ojo sampai kalah, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada emas. Wah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu dipertarungkan. Dong Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah nggak ada. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, sebenarnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi yang macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mantau enggak, bingung enggak? Ya susah mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Maksudnya itu sudah mat, Tuhannya satu aja. Itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya agak perang. Darabahu masalah rajulan fi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai, misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafalkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha. Tapi gara-gara baca la ilaha banyak patok jadi kafir. Pertanyaannya, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengkafirkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan Asadili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manfaat, tapi jangan protes saya. Proses Abdul Hasan Asadili kualat nih kita kan. Ketua Toreko nopo Sadili ya. Cara madzhab Sadili dan Anda boleh berbeda madzhab. Cari hasil orang kampus ini wani itu kapasitas lah kalau gitu gitu. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan Asadili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik, tapi tidak ada kamal tauhid. Setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi bihadil kalimat. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asadili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampun. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah nggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yughfar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah.
Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astagfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat takfir. Nah makanya dalam adab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali melafadzkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah lafaz la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya. Nah, aku alim orang masalah lah semua. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh kita, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi ratau mau la ilaha illallah enggak kalimat ini. Nah, ini provokatif. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini tidak terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa ulu fisabilillah harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa ulu fisabilillah harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Iya, termasuk provokatif. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai, berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang saya beli rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang rombol wae, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Nggak seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Ya modus ini kan. Angen-angen itu luwih mandi timbang takbir ya. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah kalau mau nganggur saja sudah itu sudah. Ya tapi itu memang apa ya? Itu khazanah Islam, ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah ya biasa aja kalau saya biasa. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur ya. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap ya, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus menuntut pangeran atau turun. Bergongkok di akibat terus setan memberi bisikan, loh nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak.
daripada ngono kan turu ora tau jumo. Timbang ngabrak Islam timbang ngelek-ngelekin apa?